Pretty sick, huh? So what, you sell these things to the Pentagon? All kinds of shit to the Pentagon. Guns, bullets, body armor. Last week I shipped 400 gas masks to American Special Forces in Iraq. No shit. Film dibuka di Miami dengan David Packaus yang kesehariannya dihabiskan dengan bekerja sebagai tukang pijat, panggilan khusus untuk orang kaya dengan bayaran $75 per jam. Suatu hari, David menghadiri pemakaman temannya, Pete, yang baru saja meninggal. Di sana, saat acara berlangsung, ia bertemu dengan sahabat lamanya, Ephraim DiFerroli. Setelah acara selesai, Ephraim mengajaknya berjalan-jalan sambil mengobrol. Dalam perjalanan, David bertanya tentang pekerjaan Ephraim sekarang. Ephraim menjawab bahwa ia bekerja sebagai penjual senjata, mencari penyedia barang dengan harga murah di situs pemerintah, lalu menjualnya kembali ke produsen lain dengan harga lebih tinggi. Ia bahkan mengaku bisa menghasilkan hingga $600.000 per bulan. Setibanya di sebuah hotel, Ephraim mengetuk salah satu kamar, namun tiba-tiba seorang akamsi memanggilnya dan menawarkan ganja seharga $300 per ons. Ephraim pun membelinya, tetapi setelah menerima uang, akamsi itu malah menyuruhnya pergi sambil menunjukkan pistol. Tanpa takut, Ephraim kembali ke mobilnya, mengambil senapan dari bagasi, dan menembakkannya ke langit, membuat para akamsi lari ketakutan. David yang menyaksikan kejadian itu sempat panik, khawatir polisi akan datang, tapi Ephraim menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia punya lisensi senjata golongan 3. Sesampainya di rumah, David menceritakan pertemuannya dengan Ephraim kepada istrinya, Is Packaus, dan mengatakan bahwa Ephraim mengundangnya untuk datang ke kantornya besok. Keesokan harinya, David pergi ke kantor Ephraim. Setibanya di sana, Ephraim langsung mengajaknya menghisap ganja bersama sambil memakai kacamata malam militer. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya menjual berbagai macam perlengkapan militer ke pemerintah Amerika dan bisa menghasilkan banyak uang hanya dalam seminggu. Suatu malam, Is memberi kabar kepada David bahwa ia positif hamil. Kabar itu membuat David senang sekaligus cemas karena ia bingung bagaimana cara membesarkan anaknya dengan penghasilan sebagai tukang pijat yang tak seberapa. Keesokan harinya, David menceritakan kepada Ephraim tentang kehamilan istrinya dan kondisi keuangannya yang sedang sulit. Ephraim yang tahu sahabatnya sedang dalam kesulitan, menawarkan David untuk bekerja bersamanya sebagai penjual senjata. Namun David menolak karena ia menentang segala hal yang berhubungan dengan perang, apalagi istrinya juga tidak akan mengizinkannya. Tapi Ephraim meyakinkan David bahwa ini bukan soal perang, melainkan soal uang, dan ia hanya ingin membantu David keluar dari kesulitannya. Tawaran itu pun David sampaikan kepada istrinya. Karena Is menentang perang, David terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa Ephraim punya koneksi di pemerintahan untuk menjual kain spray dengan anggaran besar. Mendengar itu, Is pun mengizinkan David bekerja dengan Ephraim. Sejak saat itu, mereka mulai bekerja sama dan mendirikan perusahaan bernama AEY. Setiap hari, David sibuk menjelajahi situs pemerintah untuk mencari kontrak yang sering diabaikan. Hingga suatu malam, mereka berhasil menjalin hubungan kerja sama dengan sejumlah produsen di Eropa Timur. Perkembangan bisnis itu membuat Ralph Slutsky, seorang pengusaha lokal, tertarik menjadi investor pertama mereka dengan komisi 25% dari perusahaan AEY. Suatu malam di sebuah kafe, David mendapat telepon dari Kapten Santos yang bersedia memesan pistol Beretta buatan Itali dan memberitahunya Ephraim bahwa ia baru saja mendapatkan kontrak Beretta, kontrak besar yang nilainya 10 kali lipat lebih besar dari kontrak-kontrak sebelumnya. Mereka pun sangat gembira mendengar kabar itu.
Beberapa waktu kemudian, saat David makan malam bersama temannya, istri dari salah satu temannya memperingatkan David untuk berhati-hati dengan Ephraim. Ia bilang, sepupunya pernah memberitahu bahwa Ephraim mencuri uang pamannya sebesar $70.000. Tapi David justru menanggapi bahwa sebenarnya pamannya lah yang mencuri uang Ephraim. Tak lama kemudian, Ephraim datang dan mengajaknya bicara sebentar. Ia memberitahu David bahwa pistol Beretta buatan Italia yang seharusnya dikirim ke Irak untuk Kapten Santos telah disita oleh Bea Cukai Yordania. Tak lama setelah itu, Kapten Santos menelepon dengan marah dan mengancam akan membatalkan kontraknya. Situasi semakin tegang ketika Is tanpa sengaja mendengar percakapan mereka. Is yang memang menentang perang langsung marah besar setelah tahu pekerjaan sebenarnya David bukan menjual spray melainkan senjata. David berusaha menenangkannya dan menjelaskan bahwa ia terpaksa melakukannya demi masa depan anak mereka yang akan lahir. Di tengah pertengkaran itu, Ephraim datang dan mengajak David ke Yordania untuk menyelesaikan masalah kontrak tersebut. Singkat cerita, mereka berangkat ke Yordania. Setibanya di sana, mereka meminta bantuan kepada seorang kenalan pemerintahan dan seorang bocah berusia 11 tahun sebagai penerjemah. Awalnya mereka menolak membantu, namun setelah Ephraim menyogok dengan uang, akhirnya mereka bersedia. Setelah 3 hari menunggu dengan mempertaruhkan seluruh bisnis mereka pada bocah itu, akhirnya mereka berhasil mendapatkan kembali barang yang disita. Namun, muncul masalah baru. Mereka tidak bisa mendapatkan izin pengiriman untuk mengirim Beretta ke Irak. Satu-satunya solusi adalah mengantarnya sendiri menggunakan truk menempuh jarak sekitar 800 mil menuju Baghdad dengan seorang sopir berpengalaman bernama Marlboro. Tak ada pilihan lain, mereka pun berangkat. Dalam perjalanan malam hari, mereka sempat dihentikan oleh tentara Irak di perbatasan. Situasi semakin tegang saat truk hendak diperiksa, tapi kemudian Marlboro menyogok para tentara itu dengan 2 slop rokok yang akhirnya mereka diizinkan untuk lewat. Keesokan paginya, saat mereka beristirahat dan Marlboro sedang mengisi kompan bensin, tiba-tiba David menerima telepon dari Is. Dalam percakapan itu, Is menyadari bahwa selama ini ia tidak memikirkan beban yang ditanggung David hingga suaminya harus melakukan pekerjaan berisiko demi keluarganya. Namun tiba-tiba David melihat 2 mobil bersenjata mendekat ke arah mereka. Ia langsung berteriak memperingatkan Ephraim dan segera masuk ke truk untuk kabur. Marlboro yang tertinggal pun harus berlari dan melompat ke belakang truk. Di tengah kejar-kejaran penuh tembakan itu, truk mereka hampir kehabisan bensin, namun Marlboro langsung mengisi bahan bakar truk sambil tetap melaju. Dan tak lama kemudian, pasukan tentara Amerika datang untuk memberi bantuan. Setibanya di zona aman Irak, mereka disambut oleh Kapten Santos yang memuji keberanian mereka karena berhasil melewati wilayah segitiga kematian sambil membawa pesanan pistol Beretta yang dipesan. Dari kontrak itu, mereka memperoleh keuntungan sebesar $2,8 juta atau sekitar 4,9 miliar rupiah. Dengan uang itu, mereka membeli 2 mobil Porsche dan juga membeli 2 apartemen di gedung yang sama. Keberhasilan itu juga membuat Ralph, investor pertama mereka, sangat senang hingga menambah nilai investasinya menjadi $10 juta
atau sekitar 166 miliar rupiah. Beberapa bulan kemudian, David dan Efram mendapati daftar kontrak yang besar di situs pemerintahan. Sebuah kontrak dengan Pentagon yang memesan segala jenis senjata untuk dikirim ke Afghanistan. Dan nilai paling besar dari salah satu pesanan itu adalah kebutuhan amunisi sebanyak 100 juta butir untuk senapan AK-47. Kemudian hari mereka menghadiri acara Vegas Expo di Nevada, sebuah pameran teknologi persenjataan yang dihadiri oleh para produsen besar dari seluruh dunia. Di sana mereka mencari pemasok amunisi untuk AK-47 yang sangat langka. Namun ternyata tidaklah mudah, mereka justru kesulitan karena setiap produsen besar mensyaratkan ratusan salinan izin resmi, hal yang jelas di luar kemampuan perusahaannya yang masih kecil. Dalam situasi yang putus harapan itu, David mencari hiburan dengan pergi ke sebuah kasino. Namun secara kebetulan di sana ia bertemu dengan Henry Girard, seorang legenda di kalangan penjual barang perlengkapan militer. David yang mengetahui siapa Henry, ia pun segera memberitahu Efram yang sedang berada di kamar hotelnya. Mereka pun mengatur pertemuan dengan Henry. Dalam pertemuan itu, Henry menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan barang yang sedang mereka cari, dan bilang bahwa amunisi itu berada di Albania, sisa dari ia bekerja sama dengan pihak Soviet. David sempat bertanya mengapa Henry bersedia menjualnya pada perusahaannya. Kemudian Henry menjawab karena ia sedang diawasi oleh pemerintahan Amerika, akibat dari riwayat bisnisnya yang banyak terlibat dalam memasokkan senjata bagi kelompok teroris. David sempat menolak untuk bekerja sama dengan Henry yang sedang diawasi oleh pemerintah Amerika karena khawatir akan berakibat buruk bagi perusahaan. Namun Efram yang sudah terlanjur tergiur dengan potensi keuntungan besar yang akan mereka dapat, bersikeras untuk tetap melanjutkan kerjasama itu. Dengan begitu, besok harinya mereka pun menemui Henry di kamar hotelnya untuk menyepakati kerjasama tersebut. Akhirnya mereka pergi ke Albania untuk memeriksa langsung amunisi itu dengan bantuan seorang sopir bernama Baskim, orang yang disuruh Henry untuk menjemput mereka di bandara. Sesampainya di sebuah gudang, mereka disambut oleh Yili Pinari, pimpinan perusahaan ekspor terbesar di Albania. Di dalam gudang itu memang terdapat banyak persenjataan bekas dari Perang Dingin silam, dan untuk amunisi yang mereka cari berada di dalam 23 kontainer yang ada di gudang tersebut. Meskipun amunisi ini telah berusia puluhan tahun, namun masih berfungsi dengan baik. Bahkan Yili Pinari menyuruh Efram untuk membuktikannya. Dan setelah mencobanya, memang benar amunisi itu masih berfungsi dengan baik. Setelah itu, mereka kembali ke Florida untuk mengajukan penawaran sebelum waktu tenggat pemerintah. Dengan total penawaran 300 juta dolar atau sekitar 4,9 triliun rupiah. 5 bulan kemudian, mereka mendapat kabar dari Pentagon bahwa mereka telah memenangkan kontrak dengan Afghanistan. Sebelum memulai bisnis besarnya, perusahaan mereka harus terlebih dahulu terverifikasi oleh Pentagon, karena perusahaan mereka yang tidak memiliki pembukuan resmi. Maka mereka mengatasinya dengan cara merekayasa pembukuan perusahaan mereka 3 tahun ke belakang, meliputi neraca, rekening bank, hingga pembelian pesanan palsu yang semuanya mereka rekayasa. 2 minggu kemudian mereka harus menghadiri rapat besar dengan pihak Pentagon Persenjataan Militer Amerika. Sebelum memasuki rapat itu, di parkiran mereka menghisap ganja terlebih dahulu agar tidak gugup. Saat rapat berlangsung, penampilan mereka yang terlihat sangat meyakinkan membuat para petinggi Pentagon meloloskan perusahaan mereka dengan kontrak Afghanistan. Tak hanya itu, menurut para petinggi Pentagon, penawaran yang mereka buat sangat menarik untuk dilewatkan karena harga yang paling murah di antara pesaing lainnya.
dengan perbandingan harga 53 juta dolar yang lebih murah dari penawaran pesaing terdekat. Sepulangnya ke rumah, istrinya marah karena David yang telah berbohong padanya saat ia di Yordania tentang aksinya menyelundupkan senjata ke Irak secara ilegal. Tak hanya itu, istrinya juga menemukan beberapa gepok uang yang David sembunyikan di saluran air rumahnya. Hal itu membuat sang istri pergi dan tinggal di rumah orang tuanya. Di hari berikutnya, mereka harus melakukan proses pengiriman amunisinya ke Afghanistan dari Albania. Kali ini David sendiri yang harus pergi ke Albania untuk memastikan prosesnya lancar, sementara Ephram menunggu dan memantaunya di kantor. Sebelum berangkat, David membuat perjanjian kerjasama antara dirinya dan Ephram dalam pembagian hasil 70% bagi Ephram dan 30% bagi David. David pun pergi sendiri ke Albania dalam waktu 2 bulan untuk mengurus pengiriman barang hingga selesai. Namun masalah terjadi ketika David melihat barang yang sedang diangkut ke sebuah truk. Pada saat dicek, ternyata amunisi AK-47 itu bukan buatan asli Soviet, melainkan buatan Cina. Pada situasi ini, mereka sadar telah ditipu oleh Henry Girard. Dan ketika mereka komplain tentang masalah ini, Henry malah lepas tangan terhadap urusan tersebut. Beberapa hari kemudian, Ephram menyusul David ke Albania dengan sebuah ide yang cerdas. Untuk mengemas ulang kembali amunisi itu sebanyak 100 juta butir dan mengganti kemasannya dengan peti kayu yang dilabeli buatan Soviet, sehingga bisa terlihat seperti asli buatan Soviet. Tak hanya itu, mereka juga dapat menghemat biaya pengiriman dengan beban muatan yang lebih ringan. David sempat menolak hal itu karena ilegal dan juga melanggar aturan pada kontrak. Namun karena tidak ada pilihan, selain mereka harus mundur dari kontrak 300 juta dolar atau 4,9 triliun rupiah. Kemudian dengan bantuan Baskim, mereka dipertemukan pada temannya Enver, seorang pengusaha pengemasan di kota itu. Proses pengemasan pun dilakukan untuk menghitung biaya dan waktu selama pengerjaan. Dan muncullah harga yang dipatok oleh Enver dari total biaya pengemasan 100 juta butir amunisi itu, yang ternyata berjumlah 100.000 dolar, sangat rendah dari yang mereka perkirakan. Dengan pengemasan ulang ini membuat keuntungan mereka semakin berlipat ganda, dan dalam proses tersebut akan memakan waktu 2 bulan untuk 100 juta butir amunisi AK-47 yang akan dikirimkan ke Afghanistan. Beberapa hari kemudian, Ephram yang telah kembali ke Miami menelepon David dan memberitahunya bahwa selama di Albania, ia sempat menyuruh Baskim untuk mencari tahu harga yang didapat oleh Henry dari Yili Pinari, yang ternyata 400% lebih besar dari yang mereka dapat. Ephram yang merasa Henry terlalu banyak mendapat keuntungan, ia ingin memutus kontrak dengannya, agar Henry keluar dari kerjasamanya dengan mereka. Namun, David yang telah berkorban banyak dalam bisnis ini, tak ingin menambah masalah karena ia rasa dengan kontrak ini juga mereka sudah mendapat keuntungan yang sangat banyak. David juga mengancam Ephram untuk tidak memutus kontrak dengan Henry, atau ia akan berhenti dan pulang ke Miami. Ephram yang merasa tersinggung dengan ancaman David. Kemudian ia masuk ke ruangan David dan mengambil surat perjanjian kerjasama yang sudah ia tanda tangani. Hingga suatu malam, David yang sedang beristirahat di kamar hotelnya, tiba-tiba kedatangan orang-orang yang tidak dikenal. Mereka memukuli David dan membawanya ke suatu tempat. Setibanya di suatu tempat, David ditodong dengan sebuah pistol yang ternyata itu adalah Henry dan mengancamnya agar David untuk tidak main-main dengan dirinya, yang rupanya Ephram telah memutus kontrak kerjasama dengan Henry tanpa sepengetahuannya, dan kini David sendirilah yang harus menanggung resikonya karena perbuatan Ephram yang melewati batas. Keesokan harinya David segera pergi dari Albania ke Miami. Namun di gudang ia ditagih bayaran oleh Enver yang belum dibayar sama sekali
oleh Ephraim. Ia pun berjanji, setibanya di Miami, ia akan langsung mengurus pembayarannya. Tak hanya itu, saat ia hendak menaiki taksi, tiba-tiba istri Baskim menanyakan keberadaan suaminya yang sudah beberapa hari tidak pulang. Untuk hal ini, David sendiri benar-benar tidak mengetahui keberadaan Baskim. Sesampainya di Miami, hal pertama yang David lakukan adalah menemui istrinya di rumah mertuanya. Di sana, ia meminta maaf dan menceritakan apa yang ia lakukan selama di Albania, tentang bagaimana ia mengemas ulang amunisi buatan Cina agar bisa disamarkan lalu menjualnya pada pemerintah Amerika. Ia juga mengatakan bahwa ia akan keluar dari bisnis itu dan akan kembali menjadi tukang pijat yang bersertifikat khusus. Kemudian ia pergi ke kantor untuk menemui Ephraim dan langsung meminta jatah bagiannya dari kontrak Afghanistan sebesar $4 juta, sekaligus menyatakan bahwa ia ingin berhenti dari bisnis tersebut. Namun Ephraim yang tak terima ditinggal begitu saja menolak untuk membayarnya. David sempat ingin menuntutnya, tapi saat mencari surat perjanjian kerjasama, dokumen itu telah hilang, membuatnya tak bisa menuntut apapun. Ia melampiaskan amarahnya dengan memecahkan kaca ruangan menggunakan hiasan granat. Tiga bulan kemudian, David yang kini kembali menjadi tukang pijat tiba-tiba kedatangan Ralph, yang datang untuk menjadi penengah dari kekisruhan antara dirinya dan Ephraim. Pertemuan pun diatur di sebuah restoran. Di sana, Ephraim menyatakan kesediaannya memberi David kompensasi setelah keluar dari perusahaan, sebesar $200.000 yang akan dicicil selama 4 tahun. David yang merasa terhina dengan nilai sekecil itu, mengingat kontribusinya yang besar dan risiko nyawa yang ia tanggung bagi perusahaan. Ia pun berbalik mengancam Ephraim dengan membocorkan semua kecurangan perusahaan AEY, mulai dari nilai kontrak hingga dokumen-dokumen palsu yang masih ia simpan. Dan pertemuan itu pun berakhir dengan kacau tanpa perdamaian. Beberapa hari kemudian, saat David sedang bersantai bersama keluarganya, tiba-tiba ia menerima telepon dari New York Times mengenai kontrak Afghanistan dan kasus pengemasan ulang amunisi buatan Cina. David langsung menutup telepon itu. Ia tak menyangka bahwa kasus tersebut telah tersebar ke media. Saat hendak pergi, ia kebetulan bertemu Ephraim yang juga baru saja dihubungi oleh New York Times. Di dalam lift itu, Ephraim menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Namun yang ia dapat justru sebuah pukulan dari David yang sudah sangat muak padanya. Sesampainya di lantai bawah, mereka sudah ditunggu oleh pasukan FBI yang langsung menangkap mereka atas tuduhan penipuan terhadap pemerintah Amerika yang dikenal sebagai kasus kontrak Afghanistan. Lalu bagaimana pihak pemerintah bisa mengetahui proses pengemasan ulang amunisi yang telah mereka lakukan? Namun sebelum lanjut, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe agar Raf Channel bisa terus berkembang dan menyajikan kisah menarik lainnya. Ternyata hal itu bisa sampai ke Pentagon karena laporan dari Enver, pengusaha pengemasan yang hingga saat itu belum pernah dibayar oleh Ephraim. Setelah Enver melaporkan kejahatan perusahaan mereka ke Pentagon, departemen langsung melakukan penyelidikan besar-besaran dan menangkap Ralph saat sedang bekerja di salah satu tokonya. Ralph kemudian dijadikan informan oleh mereka dengan disembunyikan sebuah alat penyadap di tubuhnya. Dan pada saat pertemuan dengan mereka berlangsung, jebakan itu berhasil. Ketika David membocorkan kecurangan perusahaan mereka, semuanya terekam dan menjadi bukti kejahatan mereka. Penangkapan mereka pun menjadi breaking news di media Amerika, memperlihatkan bagaimana dua pemuda berusia 20 tahunan bisa mendapat kontrak besar dari Pentagon dengan menjual amunisi buatan Cina yang cacat dan kadaluarsa. Ephraim dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dengan 70 tuntutan kejahatan federal.
Sementara David yang mengaku bersalah atas kejahatannya dijatuhi hukuman 7 bulan sebagai tahanan rumah. Di penghujung kisah, David kembali bertemu Henry di sebuah hotel. Di sana, Henry berterima kasih karena David tidak menyebut namanya dalam pengakuan dan juga meminta maaf atas kejadian di Albania. David sempat menanyakan tentang pertemuannya di kasino yang kebetulan dan keberadaan Baskim yang masih hilang. Namun Henry kemudian membuka sebuah koper yang berisi uang hasil dari kontrak dengan Afghanistan dan menyerahkannya kepada David sambil berkata, "Jangan bertanya lagi." Lalu film pun berakhir. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa ambisi dan uang bisa membuat seseorang kehilangan arah. Apa yang awalnya dimulai dari niat untuk memperbaiki hidup, justru berubah menjadi lingkaran kebohongan dan keserakahan yang menghancurkan segalanya, bahkan diri sendiri. Kisah David dan Ephraim menunjukkan bahwa keberhasilan yang dibangun di atas kecurangan tidak akan pernah bertahan lama. Cepat atau lambat, semuanya akan terungkap, dan harga yang harus dibayar jauh lebih mahal dari apapun yang pernah mereka dapatkan. Semoga penonton terhibur dengan tayangan ini. Jangan lupa untuk bantuannya dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dalam menyajikan kisah-kisah menarik lainnya.